Tadi malam saya duduk di depan meja kerja saya, menatap dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. RAPBN ya? Betul, RAPBN 2026. Tebalnya itu ratusan halaman. Di sebelahnya ada tumpukan laporan tren karir global, terus ada pedoman investasi terbaru juga. Dan kalau dibaca sekilas, Bikin pusing pasti. sangat bikin pusing. Bahasanya kayak bahasa alien, kalau buat kita yang nggak biasa. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, saya sadar satu hal. Di balik semua jargon birokrasi ini, sebenarnya ada semacam buku panduan bertahan hidup. Buku panduan untuk dompet kita ya? Tepat. Jadi, selamat datang di sesi bedah tuntas kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, mungkin Anda lagi nyetir, lagi di kereta, atau siap-siap mau kerja, misi kita hari ini sederhana banget. Kita mau menerjemahkan kebijakan tingkat tinggi ini menjadi sesuatu yang bisa Anda pakai hari ini juga. Dan ini memang waktu yang sangat pas untuk kita bedah semua informasi ini. Karena kalau kita lihat konteksnya, tahun 2026 ini posisinya agak unik. Laporan global masih menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. Kita berhadapan dengan apa yang ekonom sebut sebagai sticky inflation. Sticky inflation. Iya, inflasi yang membandel. Ditambah lagi era uang murah, di mana suku bunga bank sentral itu nyaris nol, itu sudah resmi berakhir. Tunggu sebentar, sebelum kita masuk lebih dalam, saya sering dengar istilah sticky inflation ini. Tapi buat Anda yang mendengarkan, dan mungkin buat saya juga, apa sih sebenarnya maksudnya? Kenapa disebut membandel? Gini, bayangkan sticky inflation itu kayak noda membandel di kemeja putih favorit Anda. Anda sudah cuci 3 kali? Tapi nodanya nggak hilang-hilang. Nah, betul. Dalam ekonomi, mencuci berkali-kali itu ibarat bank sentral yang sudah menaikkan suku bunga berkali-kali buat neken harga. Tapi harga barang kebutuhan pokok itu tetap aja lengket di atas. Nggak mau turun ke harga normal. Karena apa itu biasanya? Biasanya karena gangguan rantai pasok global, terus kondisi geopolitik yang masih panas, biaya produksi dari sananya naik. Jadi harga di tingkat kita sebagai konsumen ya tertahan di atas. Analogi yang masuk akal. Noda kemeja yang bikin frustrasi sama persis kayak tagihan belanja bulanan kita sekarang ini. Nah, di tengah kondisi global yang serba lengket ini, saya lihat dokumen RAPBN 2026 kita justru nadanya, lumayan berani. Sangat optimis malah. Iya kan? Target pertumbuhan ekonomi itu dipatok di angka 5,4%. Jujur aja, pas baca itu saya agak skeptis. Negara besar lain lagi mati-matian hindari resesi, kita malah pasang target 5,4%. Yang mana itu salah satu yang tertinggi di G20. Ini cuma optimisme buta atau gimana? Kalau kita bedah angkanya, ini bukan optimisme buta kok. Pemerintah itu sebenarnya lagi main strategi 2 arah. Ada pertahanan, ada penyerangan. Oke, maksudnya penyerangan. Angka 5,4% itu sisi serangnya. Pemerintah sadar mereka harus agresif stimulasi ekonomi biar lapangan kerja baru bisa buka. Tapi, coba kita lihat sisi pertahanannya. Defisit anggaran itu dikunci sangat ketat. Di angka 2,48% dari produk domestik bruto. Sekitar 638,8 triliun rupiah. Defisit 2,48% ini dampaknya apa buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang? Bayangkan negara itu kayak rumah tangga Anda. Dan defisit itu adalah batas maksimal gesek kartu kredit. Oke. Angka 2,48% itu jauh di bawah batas psikologis yang bahaya. Artinya, negara ini memang minjem uang buat bangun ekonomi. Tapi cicilannya itu masih sangat aman. Bisa dibayar tanpa mengorbankan masa depan. Jadi ngegas, tapi... Sabuk pengamannya dipasang rapat. Betul sekali, remnya pakem. Dan kalau saya lihat rincian belanjanya, mereka juga nggak buang-buang uang sembarangan. Ada program Astacita yang fokusnya ke kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Saya catat beberapa program yang langsung kena ke masyarakat. Apa saja itu? Ada makan bergizi gratis buat anak sekolah dan ibu hamil. Terus cek kesehatan gratis, sampai ada sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda. Nah, ini poin pentingnya. Jangan lihat program-program itu sekedar sebagai bantuan sosial atau bansos biasa. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, ini adalah investasi modal manusia yang masif. Berarti
efeknya bukan untuk tahun ini saja ya? Jelas bukan. Kalau anak-anak gizinya cukup, kesehatannya bagus, produktivitas nasional kita 10 atau 20 tahun lagi bakal melesat tajam. Dan untuk mendanai ini semua, ada motor penggerak baru yang disebut Badan Pengelola Investasi Danantara. BPI Danantara? Iya, fungsinya itu cari dana segar dan luar untuk investasi produktif di dalam negeri. Jadi APBN kita nggak terlalu terbebani. Dan di tingkat desa ada target pembentukan puluhan ribu koperasi desa merah putih. Jadi tujuannya memang bukan cuma sekedar bagi-bagi uang, tapi bikin infrastruktur ekonomi dari bawah, supaya target nurunin pengangguran ke angka 4,44% itu bisa kejadian. Tetat, intinya negara itu lagi ngebangun bantalan yang kuat. Supaya masyarakat, termasuk Anda yang dengerin kita, punya semacam airbag kalau tiba-tiba ekonomi global tabrakan. Nah, bicara soal airbag atau pelindung, mari kita turun dari level makro negara ini, kita lihat realitas di lapangan. Apa artinya semua ini buat Anda yang besok pagi harus bangun dan berangkat kerja? Gimana nasib profesi kita di tahun ini? Saya punya data menarik dari Indit yang dianalisis ekonom Cory Stahel dan digabung sama data Coursera. Tentang pekerjaan yang kebal resesi itu ya? Betul, pekerjaan yang tahan banting dari ancaman PHK. Ini transisi yang krusial. Kalau kita perhatikan daftar profesinya, ada satu pola yang sangat jelas. Pekerjaan yang aman itu selalu dekat dengan urat nadi kehidupan sehari-hari. Jasa atau barang yang konsumsinya nggak bisa ditunda, walau dompet lagi tipis. Di data ini ada 6 sektor. Sektor pertama dan kedua sih menurut saya sangat masuk akal. Kesehatan dan keamanan publik. Mantri, perawat, ahli medis, polisi, pemadam kebakaran, sampai spesialis K3. Iya, orang kan nggak akan berhenti sakit cuma karena ekonomi lagi susah. Dan keamanan itu kebutuhan absolut di kondisi apapun. Sektor ketiga itu pendidikan, guru dan staf sekolah. Walaupun mungkin tunjangan agak telat kalau kas negara seret, sekolah kan nggak mungkin tutup permanen. Pembangunan manusia nggak bisa dipos. Generasi muda harus tetap sekolah. Tapi, sektor keempat dan kelima ini yang bikin saya agak berkerut keningnya. Hukum dan keuangan. Benar kan? Iya, karena logika awam saya gini. Kalau ekonomi lagi lesu, perusahaan pasti potong budget dong. Jasa konsultan hukum atau akuntan pasti yang pertama dicoret. Kenapa profesi kayak asisten hukum, panitera, akuntan, atau penasihat keuangan malah masuk kategori kebal resesi? Ini yang namanya paradoks krisis. Kita ambil contoh hukum dulu. Pas ekonomi lagi hancur, apa yang banyak terjadi di dunia bisnis? Perusahaan gagal bayar utang. Betul. Gagal bayar, restrukturisasi utang, bangkrut, sengketa kontrak, sampai PHK massal yang berujung ke pengadilan. Semua aktivitas kekacauan itu butuh siapa? Butuh orang hukum. Ironisnya, saat ekonomi memburuk, aktivitas legal malah naik drastis. Saya paham. Orang butuh hukum buat ngeberesin piring pecah akibat krisis. Terus kalau keuangan gimana? Kenapa akuntan malah dicari? Sama prinsipnya, pas uang lagi banyak, perusahaan mungkin tutup mata kalau ada bocor-bocor halus di kas mereka. Tapi pas uangnya seret, mereka dituntut untuk efisiensi gila-gilaan. Mereka nggak bakal mecat akuntannya. Mereka malah butuh akuntan buat cari tahu di mana bisa hemat. Bedah buku, cari celah pajak yang legal, dan ngerapin aset. Akuntan itu ibarat montir yang nambal kapal bocor di tengah badai. Masuk akal banget. Kelangkaan itu yang memaksa efisiensi. Dan sektor keenam ini mungkin yang paling relevan sama zaman sekarang, kesehatan mental. Psikolog klinis, pekerja sosial, tekanan biaya hidup dan ancaman kerja pasti bikin stres meningkat tajam. Sepakat, sangat esensial di era yang penuh tekanan ini. Tapi selain karir formal tadi, ada fenomena adaptasi lain yang nggak kalah masif, terutama di kalangan anak muda. Oh, tren bisnis sampingan. Saya sempat baca riset marketeers soal generasi Z. Daripada mereka hidup ketakutan nungguin surat PHK dari kantor, banyak dari pendengar muda kita yang sekarang ambil kendali sendiri. Mereka bikin bisnis. Contohnya gimana tuh? Mulai dari thrifting, kayak rombak baju bekas jadi fashion yang harganya lumayan. Terus yang lebih canggih, mereka pakai AI. Modal langganan aplikasi AI beberapa ratus ribu sebulan, mereka udah bisa buka jasa copywriting atau desain grafis buat UMKM di kota mereka. Marginnya besar, modalnya kecil. Dan tren jadi bos buat diri sendiri ini punya fondasi yang luar biasa kuat di Indonesia. Data Kementerian Keuangan itu nunjukin ada 64,2 juta UMKM di negara kita. 64 juta? Iya,
Dan kalau Anda pikir ekonomi kita ini disetir sama korporasi raksasa, Anda salah besar. UMKM itu menyumbang 61,07% PDB kita. Dan ini yang lebih gila, 97% tenaga kerja nasional diserap sama UMKM. Tunggu, 97%. Berarti hampir semua orang yang kerja di negara ini sebenarnya ada di sektor UMKM dong? Tepat. Korporasi besar itu cuma pucuk gunung es yang kelihatan di berita aja. UMKM itu tulang punggung dan BEM perekonomi kita yang sesungguhnya. Makanya pemerintah mati-matian ngeluarin subsidi bunga kredit usaha rakyat, perlindungan di UU Cipta Kerja, sampai buka akses lelang.go.id. Jadi pesan praktisnya buat Anda, kalau posisi di kantor kerasa kurang aman, merintis bisnis sampingan sekecil apapun, itu adalah jaring pengaman yang valid. Anda masuk ke ekosistem yang memang lagi dikasih karpet merah sama negara. Benar sekali. Jangan meremehkan bisnis kecil-kecilan. Oke, ini bawa kita ke bagian favorit saya. Kita udah bahas makro negara, kita udah bahas peta karir. Sekarang, mari kita bawa masuk diskusinya ke ruang tamu rumah Anda. Kita bicara isi dompet. Kalau merujuk ke pedoman Kemenkeu buat awal 2026, apa strategi utamanya? Kata kuncinya cuma satu, jadikan 2026 sebagai tahun konsolidasi. Tahun konsolidasi. Artinya kita harus ikat pinggang super ketat dan nggak boleh jajan sama sekali. Bukan, membatasi sampai nyiksa diri gitu. Konsolidasi itu artinya Anda mengevaluasi ulang arus kas secara utuh. Ini bukan tahun untuk ambil resiko buta, kayak minjem uang gede buat main saham gorengan. Ini waktunya bikin anggaran yang realistis. Maksudnya anggaran realistis itu gimana praktiknya? Bikin anggaran itu berarti Anda yang ngasih tahu uang Anda harus pergi kemana setiap awal bulan. Bukan Anda yang garuk-garuk kepala di akhir bulan nanya uangnya lari kemana. Haha, yang terakhir itu sering banget kejadian. Terus prioritas utamanya apa di tahun konsolidasi ini? Prioritas nomor 1, lunasi utang konsumtif yang bunganya mencekik. Kartu kredit, pinjaman online, pay later. Dengan suku bunga yang masih tinggi, utang-utang ini ibarat lintah finansial. Matikan dulu lintahnya sebelum mikirin investasi. Nah, pas ngomongin anggaran, ada satu realitas di Indonesia yang sering nggak ada di buku finansial luar negeri. Generasi sandwich. Buat Anda yang mendengarkan, kita tahu banget, ngatur uang di sini nggak cuma soal kita dan anak istri. Kadang ada orang tua, adik, atau sepupu yang bergantung sama dompet kita. Dan itu realitas yang harus dikelola pakai empati tapi tetap rasional. Biaya tak terduga dari keluarga besar itu sering jadi bom waktu. Makanya, semua tanggungan ini harus masuk daftar di anggaran Anda. Dan senjata utama buat nahan bom waktu itu adalah dana darurat. Berapa idealnya sekarang? 3-6 bulan dari total pengeluaran rutin Anda. Dan pastikan disimpan di instrumen yang liquid, yang bisa ditarik tunai dalam hitungan jam kalau ada apa-apa. Oke, utang jelek lunas, dana darurat aman. Baru kita bicara proteksi aset. Karena inflasinya sticky, nabung uang tunai terlalu banyak di bank biasa malah bikin nilainya pelan-pelan kemakan. Berdasarkan panduan dari Metago Plus, di mana kita harus parkir uang kita di tengah situasi geopolitik yang lagi panas begini? Mereka merekomendasikan 3 aset safe haven, tempat berlindung yang paling aman. Yang pertama itu surat berharga negara atau SBN, bisa SBR atau sukuk. SBN ya? Ya, ini instrumen yang brilian. Ingat nggak kita bahas defisit 2,48% di awal tadi? Ya, negara minjem uang buat stimulasi. Nah, dengan beli SBN, secara langsung Anda yang minjemin uang ke negara, uangnya dipakai bangun jalan, sekolah, puskesmas. Gantinya, negara bayar Anda pakai bunga rutin tiap bulan. Dan itu dijamain undang-undang ya? Pasti. Ini pasif income yang paling aman di Republik ini. Nggak mungkin gagal bayar selama negaranya masih berdiri. Cerdas banget. Kita bantu negara, negara gaji kita tiap bulan. Aset kedua dari Metalgo Plus ini properti sewa. Di situ disebut properti kebal inflasi jangka panjang. Tapi bukannya kalau beli rumah pakai KPR, pas suku bunga lagi tinggi itu bunuh diri finansial? Cicilannya kan bakal naik terus. Pertanyaan yang sangat kritis. Betul, ngambil KPR dengan bunga floating sekarang ini berisiko. Rekomendasi ini sebenarnya buat mereka yang udah punya modal besar atau punya properti yang nganggur. Kenapa dibilang kebal inflasi? Tapi ingat, properti itu nggak liquid. Butuh berbulan-bulan buat jual rumah dengan harga wajar. Catatan tebal di situ ya. Jangan pernah pakai dana darurat buat beli tanah atau rumah. Dan karena properti itu susah dicairin, aset ketiga ini menurut saya pelengkap yang sempurna. Sang raja pelindung nilai, emas.
Tidak ada yang mengalahkan emas dalam sejarah peradaban soal menjaga nilai dari devaluasi mata uang. Dan emas itu gampang banget dicairin. Kapanpun butuh, bawa ke toko emas mana aja di dunia, langsung jadi uang. Tepat. Apalagi sekarang landscape-nya udah berubah. Anda nggak usah pusing beli brankas baja buat nyimpen batangan di rumah. Anak muda sekarang belinya emas digital. Cuma, ada satu syarat mutlak. Pastikan platformnya diawasi Bapepti. Iya. Di sumber kita juga ditegaskan soal platform kayak Metal Go Plus yang terintegrasi sama JFX, Jakarta Futures Exchange, itu untuk keamanan clearing. Saya yakin banyak yang masih bingung, keamanan clearing itu wujud aslinya gimana sih? Gini aja, bayangin keamanan clearing itu kayak Anda kasih kunci mobil ke petugas valet parking. Oke. Anda kasih kuncinya, Anda dapat karcis digital. Karcis itu jaminan dari sistem kalau mobil Anda beneran diparkir di dalam. Bukan cuma di angan-angan si petugas palet. Sama kayak emas digital. Lembaga clearing negara itu mastiin setiap gram emas yang tertera di layar HP Anda, fisik emasnya itu beneran ada dan tersimpan aman di brankas yang terdaftar. Jadi kalau amit-amit platform atau aplikasinya tiba-tiba tutup, emas kita nggak hilang. Nggak hilang. Tetap tercatat atas nama Anda di sistem negara. Analogi valet yang gampang banget dimengerti. Belilah di tempat yang karcisnya dijamin negara. Kalau kita tarik mundur sedikit ya, dari semua kepingan diskusi kita hari ini, mulai dari dokumen RAPBN pemerintah, terus data tren profesi, sampai ke buku panduan Kemenkeu, dan aset dari Metal Go Plus, semuanya ini ngarah ke satu benang merah. Satu kata kunci ya, Betul, ketahanan. ketahanan, resilience. Negara lagi fokus bangun ketahanan makro lewat swasembada pangan, energi, dan defisit yang dijaga. Di level Anda, ketahanan karir dibangun dengan milih sektor esensial atau ngebangun UMKM. Dan di level dompet, ketahanannya dari lunasin utang jelek, siapin dana darurat, dan parkir aset di SBN, properti atau emas. Pesan utamanya jelas, bangun perahu Anda sekarang mumpung air masih tenang sebelum badainya benar-benar datang. Rangkuman yang mengikat semuanya dengan sangat cantik. Nah, sebelum kita benar-benar tutup sesi bedah tuntas kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran yang lumayan provokatif buat Anda renungkan. Silahkan. Tadi di tengah obrolan, kita bahas kalau profesi hukum, analis keuangan, sampai akuntan itu adalah benteng yang kebal resesi, karena sangat dibutuhkan pas krisis. Tapi coba kita pikirin lagi. Dengan lompatan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang makin gila-gilaan, AI yang sama yang dipakai Gen Z buat merintis bisnis tadi, akankah definisi pekerjaan aman ini berbalik 180 derajat 10 tahun dari sekarang? Pertanyaan yang mengerikan sebenarnya. Bayangkan kalau mesin AI nanti bisa membedah ratusan halaman kontrak, sengketa hukum, atau nyari celah pajak, atau nyusun laporan keuangan jauh lebih cepat, lebih murah, dan jauh lebih akurat dari manusia. Apakah profesi kerah putih ini bakal runtuh? Dan kalau itu benar terjadi, apakah kemampuan manusia untuk berempati yang ada di perawat, guru, atau psikolog klinis justru bakal jadi satu-satunya mata uang sejati yang nggak bisa dipalsukan sama mesin? Sesuatu yang sangat layak buat dipikirin sambil ngopi besok pagi ya. Sangat layak. Untuk Anda yang sudah menemani obrolan kita dari awal sampai titik ini, terima kasih banyak sudah mempercayakan waktu Anda. Membedah ratusan halaman dokumen yang kaku jadi obrolan yang hidup, ini selalu jadi kepuasan tersendiri buat kami. Teruslah jadi pembelajar yang tangguh, tetap kritis, dan yang paling penting, langsung aplikasikan wawasan ini buat ngamanin fondasi Anda di 2026. Kami pamit dan sampai jumpa di sesi bedah tuntas berikutnya.